Episode 3, misi yang sangat mudah. Mas ojol yang sudah lama menghilang pada akhirnya kembali mengaspal, celoteh Sasa saat melihat driver ojol pesanannya ternyata pria yang dulu merupakan driver ojol langganannya. Sudah beberapa tahun berlalu, tapi dia tidak pernah melupakan wajah driver yang murah senyum dengan wajah tampannya. Noah hanya tersenyum dan setelahnya mengantarkan Sasa menuju tujuan. Dan tujuannya masih sama seperti biasanya, beberapa tahun yang lalu. 15 menit adalah waktu yang dibutuhkan untuk sampai tujuan, tapi baru juga sampai tujuan tiba-tiba saja turun hujan. Memang hujan turun tak terlalu lebat, tapi Noah yang kelupaan membawa jas hujan, dia memilih numpang berteduh di teras rumah Sasa. Kalau mau masuk ya masuk saja mas, ini di luar dingin, nanti masnya masuk angin. Sasa tak keberatan jika Noah masuk ke dalam rumahnya. Lagi pula ada kedua orang tuanya di rumah, meski mereka sudah tertidur lelap di kamarnya. Mendapat tawaran pemilik rumah, dengan sopan Noah menolak. Dan memang hujan juga sudah mulai reda, jadi dia sudah bisa melanjutkan pekerjaannya. Udah reda mbak hujannya, jadi saya mau lanjut nyari orderan. Noah beranjak pergi ke motornya yang terparkir di halaman rumah. Baru juga duduk di atas motornya setelah lebih dulu mengelap bagian yang basah, ia dikejutkan dengan Sasa yang tiba-tiba saja menghampiri sambil menyodorkan jas hujan. Pakai saja, di rumah juga tidak ada yang menggunakan motor. Itu dulu aku beli waktu masih sering jalan keluar sama mantan. Jadi sekarang udah gak terpakai. Sasa langsung saja berlari masuk rumah tanpa menunggu balasan Noah. Noah lagi-lagi hanya tersenyum melihat tingkah Sasa yang sedari dulu memang rada aneh. Tapi tak lama ia memilih pergi begitu saja, meninggalkan rumah mewah Sasa yang berada di tengah-tengah kompleks perumahan elit. Sasa ini orang kaya, dan dia bukan bekerja di sebuah kafe, melainkan dia adalah pemiliknya. Ayahnya pemilik rumah dan ibunya seorang dosen. Bisa dikatakan kekayaan Sasa setara dengan mantan kekasih Noah. Di sisi lain, setelah mendengar suara motor metik Noah meninggalkan halaman rumahnya, di balik jendela, Sasa mengintip kepergian pria yang berapa tahun ia rindukan. Oh astaga, jantung ini benar-benar tidak bisa bersahabat saat berada di dekatnya. Pelan, ia berpikir dengan setelahnya segera pergi ke kamar untuk beristirahat. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi, dan Noah baru saja menyelesaikan orderan ke-10, yang artinya ia telah menyelesaikan misi sistem. Selamat Tuan, telah menyelesaikan misi, menyelesaikan 10 orderan sebagai ojol dalam 1 hari. Dikarenakan Tuan menyelesaikan misi lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan sistem, hadiah uang tunai yang akan Tuan terima dilipat gandakan. Mendapat hadiah misi, uang tunai 20 juta rupiah, keterampilan mengemudi segala jenis kendaraan. Noah saat ini masih di jalan saat mendengar suara pemberitahuan dari sistem. Meski ingin bersorak karena dengan mudahnya mendapatkan uang sebanyak 20 juta dalam setengah malam, ia tidak bisa melakukannya sekarang karena masih harus fokus pada jalanan yang mulai ramai padahal hari masih gelap. Setelah 30 menit mengendarai motornya, akhirnya ia sampai di parkir khusus miliknya. Di saat penghuni apartemen lain memiliki mobil, bahkan ada yang memiliki lebih dari 1 unit mobil, hanya dia seorang diri yang menggunakan motor untuk aktivitas sehari-hari. Meninggalkan area parkir, tujuannya saat ini adalah unit apartemen miliknya, dan ia ingin segera melihat hadiah yang diberikan sistem padanya. Meski lelah dan bahkan belum sempat melihat hadiah yang diberikan sistem, ia berharap sistem segera memberinya misi lain dengan hadiah yang lebih besar. Saldo tabunganku benar-benar bertambah. Noah yang sudah berada di unit apartemennya, ia baru saja melihat pesan dari bank yang menunjukkan adanya sejumlah uang masuk ke rekening miliknya. Sekarang aku memiliki saldo sebanyak 30.500.000 rupiah, atau 10% dari jumlah saldo terbang yang pernah aku miliki. Meski sudah ada puluhan juta di tabungannya, ia masih terlihat kurang bahagia setelah mengingat beberapa jumlah tabungan sebelum dia harus membayar ganti rugi atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Tidak masalah, aku kehilangan banyak uang untuk menghindariku dari hukuman penjara. Kedepannya aku pasti bisa mengumpulkan lebih banyak uang dari yang pernah aku kumpulkan. Noah kembali mendapatkan semangatnya, dan perhatiannya kini tertuju pada hadiah sistem berupa keterampilan mengemudi segala jenis kendaraan. Sistem, apa aku sudah memiliki keterampilan mengemudi segala jenis kendaraan? Noah belum yakin jika ia telah memiliki keterampilan mengemudi segala jenis kendaraan. Keterampilan itu sudah Tuan miliki. Untuk membuktikannya, Tuan cukup mengemudikan sesuatu yang selama ini belum pernah Tuan kemudikan. Sedangkan untuk mengemudikan sepeda motor, keterampilan itu sudah lama Tuan miliki. Jadi efek keterampilan ini tak akan terasa saat Tuan mengemudikan sepeda motor. Selain mengemudikan kendaraan yang belum pernah ia kemudikan, ia tahu cara lain untuk memastikan apa keterampilan itu sudah menjadi miliknya, yaitu dengan cara melihat label status miliknya. Langsung saja muncul di hadapannya layar hologram yang mencantumkan label status miliknya. Nama Noah Ilyas Ludwig, usia 23 tahun, level 2, XP 200/500, keterampilan mengemudi segala jenis kendaraan, kekuatan 2, inventory tidak ada, toko sistem terbuka di level 10,
Poin sistem 0, misi sistem tidak ada. Ternyata aku sudah memilikinya, dan ternyata level serta kekuatanku telah meningkat. Pantas saja aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Noah yang merasa tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya, ia langsung saja membuka jaket dan kaos hitam polosnya. Lalu ia melihat tubuhnya sendiri di depan cermin besar di kamarnya. Melihat pantulan gambar tubuhnya sendiri di cermin, ia membuka lebar kedua matanya, sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Tak lagi ada tubuh kurus layaknya orang kekurangan gizi. Yang ada adalah sempurna, dengan otot terbentuk di perut, dada, serta lengannya. Saat ini hanya itu yang terlihat karena bagian bawah tubuhnya masih tertutup celana panjang. Tubuhku benar-benar berubah. Apa perubahan ini terjadi karena peningkatan level dan kekuatanku? Beruntung tak ada perubahan mencolok dari wajahku. Jadi, orang-orang yang sudah mengenaliku tak akan kesulitan mengenaliku. Wajah Noah memang tak banyak mengalami perubahan, cuma saja dia lebih tampan dari sebelumnya. Ditambah postur tubuhnya saat ini, penampilannya sangat sempurna. Hanya saja dia masih punya masalah pada isi dompetnya yang tentu tak sebanding dengan isi dompet orang kaya di luar sana. Wajah oke, tubuh oke. Sekarang aku tinggal mempertebal isi dompetku, dan setelahnya aku akan membuat menyesal orang-orang yang sebelumnya meremehkanku. Selama ini ia selalu diremehkan, terutama oleh kedua orang tua Nancy. Dan sekarang ia bertekad membuktikan kalau dirinya bisa jauh lebih baik dari mereka. Melepas celana panjang dan hanya menyisakan celana pendek, di saat orang-orang mulai beraktivitas, ia justru merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, dan tak lama terlelap dalam mimpi indah. Siang hari, Noah membuka mata saat merasa sudah cukup beristirahat. Dan ia bangun juga karena merasakan lapar, karena sejak kemarin ia belum makan sesuatu yang mengenyangkan. Terakhir dia ingat hanya makan sereal karena ingin berhemat. Sekarang aku memiliki uang, dan sementara waktu tak perlu menyiksa diri hanya dengan terus-terusan memakan sereal dengan menambahkan air putih. Noah segera membersihkan diri, dan setelahnya ia akan pergi ke restoran tak jauh dari apartemennya untuk mengisi perutnya yang sudah teramat sangat membutuhkan asupan makanan bergizi. Untung ini belum waktunya jam makan siang, kata Noah begitu dia sampai di restoran setengah jam sebelum jam makan siang. Sebelum pergi ke restoran, ia terlebih dulu sudah pergi ke ATM untuk mengambil uang, dan sekarang ia akan memuaskan dirinya dengan makanan yang lezat dan bergizi tinggi. Tidak lupa minumannya juga yang lezat dan bergizi. Begitu seluruh pesannya datang, tanpa sungkan, ia langsung memakan apa saja yang sudah ia pesan. Makanan mahal memang nikmat. Noah sudah memasukkan beberapa makanan dalam mulutnya. Saat ini, ia ingin memasukkan semua makanannya ke dalam mulut. Tiba-tiba ia mendengar suara sistem. Misi sistem terpicu. Makan dan minum juga merupakan pekerjaan. Habiskan seluruh makanan dan minuman yang telah Tuhan pesan dalam 10 menit untuk mendapatkan hadiah. Hadiah misi uang tunai 50 juta rupiah. 1 unit mobil BMW i8. Noah beberapa kali terbatuk mendengar misi dadakan yang diberikan sistem padanya. Astaga, makan juga merupakan misi, dan apa-apa hadiahan itu. Bukannya hadiah itu terlalu berlebihan untuk misi yang sangat mudah? Tidak ingin menyanyiakan waktu yang ada, ia yang masih kelaparan segera mempercepat gerakan makan dan minum. Beruntung ia menyewa ruang pribadi, jadi tak ada yang melihat kecepatan makan dan minumannya saat ini.